Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Laili Nur Hafian Desriantina dari Teknik Lingkungan 2018. Di kesempatan kali ini aku mau jelasin ke teman-teman tentang proses pembuatan sebuah peta dengan menggunakan QGIS. Di sini aku pakai QGIS 3.10.9. Buat teman-teman yang belum punya, bisa langsung download aja di Google. Sebelum kita masuk ke proses pembuatannya, teman-teman perlu nyiapin data SHP wilayah yang mau teman-teman buat peta. Nah, di sini aku udah punya SHP data Kota Yogyakarta. Langsung aja kita masukin SHP-nya. Teman-teman bisa pakai browser, terus cari folder tempat teman-teman nyimpen data SHP-nya. Aku mau masukin data sungai, terus data jalan. Nah, selain dengan cara di browser ini, teman-teman juga bisa langsung ke folder dimana tempat nyimpen SHP-nya, terus langsung di drag aja masukin ke QGIS. Yang dimasukin itu foldernya yang tipe AutoCAD Shape Search. Nah, ini langsung diklik, di drag aja. Nah, oke. Terus buat ngedelete atau ngeluarin data SHP ini dari QGIS, teman-teman bisa langsung remove layer. Caranya diklik, terus klik kanan, remove layer, atau pakai ini juga bisa. Langsung klik, terus klik remove layer, tools di atas ini. Nah, terus proses apa lagi yang bisa teman-teman lakuin untuk pembuatan sebuah peta? Biasanya kan dibuat peta itu semenarik mungkin, biar mudah dipahami, biar dilihatnya juga enak. Nah, itu teman-teman edit warna dan lain-lainnya, informasi yang perlu teman-teman tambahin di dalam sebuah peta itu. Biasanya ada label kayak nama wilayahnya apa dan sebagainya. Itu pengaturannya ada di properties. Tapi sebelum masuk ke properties, teman-teman perlu tahu nih, di tiap layer ini tuh ada data apa aja sih. Misalkan di data jalan. Di data jalan ini ada informasi apa aja, teman-teman bisa lihat di open attribute table. Langsung diklik. Nah, informasi jalannya ternyata ada ini nih, banyak banget. Tapi banyak kan kosong ya. Misal ini remarknya, dia itu ada jalan lokal, ada jalan kolektor, ada jalan lain-lain nih, ada arteri dan sebagainya, ada jalan setapak. Nah, udah teman-teman tahu itu data buat di layer jalan. Terus misalkan di data layer kota ada data apa aja. Nah, ini ada data ini, nama kecamatannya, nama kelurahannya, dan lain-lain. Baru kita masuk ke properties. Kita masuk ke properties dengan cara klik kanan properties, atau bisa juga klik double. Nah, untuk label penamaan di area atau wilayah itu pakai label, terus single label. Nah, teman-teman mau namain berdasarkan apa ya nih? Nah, di sini aku mau namain berdasarkan kelurahan. Pakainya yang Namo BJ ini. Di dalam ini isinya itu tentang nama-nama kelurahan di tiap wilayah. Kita klik, langsung oke. Nah, muncul nih nama-nama kelurahan di tiap wilayah. Terus aku juga mau ngerubah warnanya tiap kecamatan biar beda-beda. Aku klik double lagi, terus masuk ke simbologi, diganti jadi kategori, terus dipilih berdasarkan kecamatan. Terus kita klasify, udah nih muncul. Terus langsung oke. Nah, warnanya langsung pada berubah. Terus biasanya di properties ini yang dipakai itu selain label dan simbologi, itu di search ini ada query builder. Ini gunanya buat memisahkan daerah yang mau teman-teman munculin. Misalkan teman-teman mau munculin daerah Tegalrejo aja gitu, berarti diklik ini kecamatan double, terus sama dengan ini kita cari Tegalrejo, klik double lagi. Nah, kayak gini muncul, terus oke. Nanti yang muncul cuman Tegalrejo aja. Udah. Terus kita lanjut ke proses geoprocessing.
Geoprocessing itu proses untuk menghapus nih atau menggabungkan atau banyak banget fungsinya. Toolsnya itu juga ada beberapa di geoprocessing, di vector, terus cari geoprocessing tools. Di sini ada buffer, clip, dan sebagainya. Ini dari gambar-gambar ini bisa teman-teman tahu nih fungsinya apa aja. Nah, di sini aku mau pakai clip. Kenapa aku pakai clip? Aku mau ngehilangin data jalan dan sungai selain yang ada di wilayah Tegalrejo. Ini input layernya aku ganti jadi jalan karena aku mau ngekat jalannya tadi. Terus overlay layernya tetap wilayah Kota Yogyakarta yang udah kita ubah jadi cuman Tegalrejo aja itu. Terus di sini kalau teman-teman mau nge-save, ini save to file, di save di mana, namanya apa dan sebagainya. Terus langsung run. Ini karena aku nggak nge-save, namanya jadi clip ini langsung kita rename aja jadi data jalan. Ini yang data jalan pertama kita nonaktifin, jadi yang kelihatan cuma di daerah Tegalrejo aja. Nah, begitu juga dengan sungainya juga aku mau ambil di daerah Tegalrejo aja. Oke. Kita rename sungai, kita nonaktifin. Nah, udah jadi nih. Nah, data sungai sama jalan ini aku juga mau ubah warna biar lebih kelihatan. Ini data jalan aku ubah warna, aku mau pakai satu warna aja buat data jalannya. Ini ukurannya mau aku besarin jadi 0,4 gitu. Nah, terus untuk data sungai juga mau aku ubah warnanya jadi warna biru. Oke, ukurannya juga mau aku perbesar. Nah, udah nih, udah kelihatan. Terus selanjutnya, misalkan teman-teman butuh data lain tapi teman-teman nggak ada SHP-nya, otomatis teman-teman harus buat sendiri. Atau misalkan teman-teman mau ngedit layernya, misal di sini ada layer sungai, teman-teman mau ngedit ternyata data ini tuh salah, mau digeser atau mau dihilangin kayak gitu, itu bisa teman-teman edit dengan cara aktifin toggle editing. Nah, misalkan sungai mau diedit gitu salah, diklik. Nah, ini tools-tools yang bisa teman-teman pakai. Ini misalkan teman-teman mau nambahin sungai baru, pakai add line fitur, ditambahin kayak gitu. Tapi buat nambahin itu kan teman-teman butuh dasaran nih, butuh dasar buat bikinnya. Nah, caranya itu teman-teman bisa manfaatin fitur yang ada di QGIS. Di sini di browser, di scroll bawah ada XYZ ini, terus ada OpenStreetMap. Nah, OpenStreetMap itu bentuknya kayak peta, kayak gini. Nah, jadi teman-teman bisa ngelihat wilayahnya ini bener nggak sih wilayah daerah Tegalrejo. Kita lihat, oh ternyata benar, ada Tegalrejo, Bener, Kricak, Karang, Waru. Dan di sini juga ada namanya nih, Tegalrejo, Bener, Kricak, Karangwaru. Nah, terus teman-teman mau bikin layar baru tentang bangunan yang ada di Tegalrejo. Itu teman-teman pertama-tama biar latarnya itu kelihatan, itu layer kota Jogja ini ditransparasi dulu buat kecamatan Tegalrejonya. Ini kita transparasi. Oke. Nah, jadi bawahnya kelihatan. Terus teman-teman klik ini, new shapefile layer, diklik. Kita kasih nama SHP-nya bangunan, misalkan. Terus bentuk geometri tipenya apa, bisa diganti poin, line, polygon. Tapi karena di sini bangunan, aku mau pakai polygon. Terus namanya ini itu untuk dari data yang teman-teman buat, misalkan data bangunan.
Nah, data bangunan itu tiap satu bangunan teman-teman mau ngisi data apa? Bisa data pemilik, data luas, jumlah keluarga, fungsi dan sebagainya. Misal di sini nama pemilik, nama pemilik, nama pemil. Di sini tipenya teks, terus di add to field. Terus fungsinya apa, terus luas kita mau pakainya angka gitu. Udah, kalau menurut teman-teman cukup, langsung di oke, muncul layer baru. Nah, layer baru ini teman-teman klik, aktifin Google Editingnya, terus pakai tools add polygon fitur, teman-teman bisa edit untuk layer bangunan ini. Misalkan ya, ini kan ada gedung-gedung nih, kita klik, terus kita kotak-kotakin satu-satu. Klik kanan, nama pemiliknya, misalkan Laili, fungsinya rumah, luasnya 100 meter persegi misalkan. Terus data yang lainnya ini, di kanan nama pemiliknya siapa, fungsinya kantor pegadaian gitu, luasnya 1150 meter gitu. Udah. Terus kalau misalkan teman-teman anggap cukup, nonaktifin lagi Google Editingnya, terus di save. Nah, layer yang lainnya juga bisa teman-teman edit sama kayak yang bangunan tadi, itu kalau teman-teman butuhin. Udah. Nah, misal udah nih, udah di save dan menurut teman-teman semuanya udah cukup untuk menjadi sebuah peta. Terus teman-teman mau bikin layout atau hasil peta di akhirnya. Nah, tapi sebelum masuk ke pembuatan itu, teman-teman cek dulu nih koordinatnya itu udah pas ada di Indonesia atau enggak. Itu dicek di koordinat nih di bawah sini. Ini kan koordinatnya masih 110 sama minus 7. Koordinat di Indonesia itu kita sesuaiin biasanya sekitar 9 jutaan sama 400 ribuan kalau nggak salah. Cara ngubahnya langsung ke bagian bawah kanan, current CRS ini diklik. Nah, kita ubah jadi UTM zona 49S. Kenapa pakai ini? Karena wilayah Jogja itu ada di zona 49S. Bisa dicek di sini. Ini ada petanya. Ini misal kita klik ya, WGS 84 UTM zona 49S. Kita zoom. Nah, ini ternyata wilayah Jogja, wilayah Jawa Tengah itu tuh masuknya di 49S. Udah, terus klik OK. Nah, udah nih koordinatnya berubah. Ini yang teman-teman pakai nanti buat di layout petanya. Udah cukup. Terus untuk OpenStreetMap-nya mau aku nonaktifin karena aku nggak butuh itu buat di tampilan peta. Yang aku butuhin cuman layer kota Jogja, bangunan, jalan, sungai. Terus kita langsung masuk layout manager, bisa pakai show layout manager atau project, terus layout manager. Di sini teman-teman bikin dulu template baru, namanya terserah. Terus munculkan tampilan baru, itu kita atur dulu ukuran kertasnya. Misalkan teman-teman mau pakai ukuran A3, A4 dan lain-lain, klik kanan back properties. Nah, ini diubah ukurannya landscape atau portrait dan sebagainya. Terus kalau udah, langsung masukin hasil yang tadi udah kita edit, kita masukin nih ke layar ini. Caranya pakai tools add a new map to the layout, diklik, terus di ukurannya nih kira-kira seberapa. Udah. Nah, ini kita atur skalanya. Setelah aku mau buat 15.000,
Nah ini kan kalau digeser-geser teman-teman belum bisa ngepasin biar hasil petanya ini di tengah. Itu pakainya ini, tools move item content, diklik kotaknya, baru isinya bisa diatur posisinya. So aku mau letakin di tengah-tengah kayak gini. Terus kita klik lagi itu select-nya, kita edit di mapnya ini, kita edit. Nih koordinatnya kan udah pas ya. Terus kita kasih grid. Grid itu seperti apa? Seperti ini nih. Pertamanya prosesnya itu tambahin dulu gridnya, terus yang udah ketambah ini new gridnya diklik, di modifikasi. Di sini grid tipenya bisa solid, cross, maker. Nanti teman-teman bakal tahu deh bedanya apa. Ini kita buat intervalnya berapa? Misal aku mau buat 150 intervalnya. Nah, misalkan nih intervalnya yang mau aku bikin. Tuh, jadinya kayak gini. Kenapa jadinya kotak-kotak? Karena tadi aku pakai tipe gridnya itu yang solid. Kalau cross jadinya kayak gini. Kalau marker jadinya kayak gini nih, titik-titik gitu, jadi dot-dot gitu. Nah, ini intervalnya bisa teman-teman atur sendiri, mau 1500, mau 2000, terserah teman-teman. Aku di sini mau pakainya solid aja. Udah, terus kita kasih frame-nya aku mau pakai yang zebra, jadi ada garis-garis gini. Terus aku mau ngasih koordinatnya. Ini dicentang, draw koordinatnya. Nah, muncul nih koordinatnya. Kita ubah yang kiri kanan jadi vertikal biar nggak keluar dari kertasnya ini. Nah, ini udah jadi kayak gini. Lanjut ke yang lainnya, kita tambahin judulnya pakai tools add a new label. Kita kasih ukurannya kira-kira seberapa, terus kita ganti di sini peta Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Terus kita ubah fontnya, ukurannya kita ubah, terus biar center, biar di tengah-tengah. Terus mau aku kasih frame juga biar nanti rapi, ada garis-garisnya gitu. Nah, jadinya kayak gini. Terus mau aku tambahin informasi tentang legenda biar orang-orang pada paham baca peta buatan aku. Di sini judulnya legenda. Terus di legenda item ini teman-teman bisa edit nih, kan ini banyak banget. Nah, tapi yang teman-teman butuhin tadi kan cuman jalan, sungai, bangunan. Yang untuk kota Jogjanya nggak usah karena udah ada tampilan gambarnya di sini. Nah, yang lainnya ini mau aku hapus. Caranya auto update-nya itu dihilangin dulu centangnya, terus diklik yang nggak dibutuhin, terus ini klik minus ini. Nah, disesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, udah, misalkan nih nama bangunannya mau teman-teman ganti jadi gedung, kita rename, kita ganti jadi gedung. Oke. Nah, ini udah selesai. Terus aku juga mau ngasih frame biar bisa aku rapiin bareng sama judulnya. Nah, udah. Terus lanjut ke scale bar. Skala itu kan ada 2 jenis ya. Ada jenis lain gitu, ada jenis yang angka langsung, ada 3 jenis, angka langsung tulisan atau scale bar, skala batang. Nah, di sini aku kasih skala batang. Nah, skala batangnya aku tambahin. Di sini bisa teman-teman edit mau modelnya single box atau double box. Terus unitnya mau apa, kilometer, meter. Terus misalkan menurut teman-teman 2 terlalu sedikit, mau ditambahin segmennya, bisa ditambahin sesuai keinginan teman-teman.
Terus fontnya juga bisa diatur sama temen-temen. Sini aku kasih frame juga biar gampang ngerapiinnya biar sama kayak yang lain. Nah, terus untuk arah mata angin temen-temen bisa tambahin, kalau dari Kikisnya adanya yang modelnya kayak gini. Nah, kayak gini. Tapi teman-teman juga bisa ganti pakai gambar mata angin yang teman-teman dapat dari internet. Caranya pakai gambar, add new picture. Ini teman-teman tambahin. Terus cari datanya yang mana. Misalkan aku mau masukin logo Undip buat kopnya atau arah mata angin, terserah teman-teman. Nah, ini udah kayak gini. Terus teman-teman mau ngatur posisi letaknya biar di tengah, pengaturannya semuanya di sini sama kayak yang lain. Nah, ini posisinya kita ubah biar di tengah-tengah. Nah, ini bisa teman-teman atur suka-suka teman-teman mau diatur kayak gimana, mau seperti apa, bebas. Terus tambah nama pakai teks tadi, pokoknya buat nambahin nama, terus nanti ada nama dosen dan lain-lain tuh semuanya pakai tools teks ini. Terus mau nambahin nama Undip, Universitas Diponegoro dan sebagainya itu bisa teman-teman atur. Nah, setelah itu ekspornya ini ada berupa gambar, ada berupa PDF, ada satu lagi SVG ini. Tapi yang biasanya dipakai itu cuma gambar sama PDF. Nah, itu sesuai keinginan teman-teman mau pakainya apa. Misalkan di sini aku mau berupa gambar. Nah, ini aku mau nyimpannya di mana. Misalkan di sini, terus save nama foldernya apa dan sebagainya. Nah, ini diatur di sini, langsung save aja juga bisa, hasilnya juga udah bagus, nggak pecah. Nah, kalau udah ada centang hijau ini di atas, berarti datanya udah kesimpan gitu teman-teman. Kurang lebih prosesnya tuh kayak gitu buat pembuatan sebuah peta. Untuk hasil lainnya bisa teman-teman sesuaiin sama kepentingan teman-teman. Terima kasih.